Marak bendera One Piece yang dikibarkan jelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia memantik pro kontra. Para Menteri Prabowo ramai-ramai menyebut pengibaran bendera One Piece melanggar hukum, bentuk makar dan bisa dipidana. Sementara sejumlah pihak meminta pemerintah tidak alergi terhadap beragam kritik, termasuk melalui pengibaran bendera One Piece. Luncurkan tema dan logo hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. 2 pekan lagi Indonesia akan menggelar perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-80, ditandai dengan pengibaran bendera merah putih serentak di seluruh tanah air. Namun alih-alih bendera merah putih yang terpasang, warga di sejumlah daerah ramai-ramai mengibarkan bendera One Piece, bendera bergambar tengkorak bertopi jerami. Bagi penggemarnya, One Piece memiliki makna dalam. Anime Jepang itu berbicara tentang keberanian, kebebasan, bahkan pemberontakan. Merespon hal itu, para Menteri Prabowo hingga DPR ramai-ramai angkat bicara. Menko Polhukam Budi Gunawan mengatakan aksi itu merupakan bentuk provokasi, mencederai simbol negara, bahkan mengingatkan adanya ancaman pidana. Sementara Menteri HAM Natalius Pigai menyebut negara boleh melarang pengibaran bendera One Piece demi stabilitas nasional. Pengibaran bendera One Piece sejajar dengan merah putih bisa dianggap sebagai bentuk makar. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR Firman Subagio meminta pemasang bendera One Piece ditindak tegas. Kepada aparat penegak hukum, hendaknya atribut-atribut yang ada motivasi-motivasi tertentu itu harus ada larangan. Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia meminta pemerintah tidak alergi terhadap segala bentuk kritik, termasuk melalui pengibaran bendera One Piece. Jadi harus dipandang inilah kritik kepada pemerintah, kepada DPR, kepada kekuasaan kehakiman, bahwa mereka tidak lagi menjadi aktor yang mendistribusikan keadilan. Ini adalah bentuk cinta mereka, bentuk semangat rakyat untuk berpartisipasi secara demokrasi. Makanya harus dihargai, bukan dianggap sebagai sebuah pemberontakan atau makar. Sebelum One Piece, kritik terhadap pemerintah pernah disampaikan melalui fenomena Garuda Hitam dan Garuda Biru. Kritik melalui simbol dan gambar sebagai wujud keresahan masyarakat terhadap kondisi pemerintahan saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Fenomena pengibaran bendera One Piece jelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia membawa berkah tersendiri bagi para pengusaha konveksi. Salah satunya adalah bagi Dendi Kristanto, seorang pengusaha konveksi asal Dusun Pundung Rejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Akhir Juli lalu, ia kebanjiran pesanan bendera Jolly Roger. Tidak tanggung-tanggung, pesanan yang datang padanya berasal dari hampir seluruh wilayah di Indonesia. Bahkan adanya fenomena pengibaran bendera One Piece membuat omset penjualan naik 200 hingga 300%. Kalau permintaan udah dari lama, Mas. Sejak kita produksi udah ada permintaan, cuman kalau meledak baru di bulan Juli. Sudah ada ribuan bendera One Piece yang dipesan dengan berbagai ukuran. Banyaknya permintaan pelanggan membuat Dendi menggandeng penjahit dan UMKM lokal untuk mengerjakan pesanan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Halim Mahfur, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya LPG dan beras saja yang dioplos. Kali ini polisi membongkar praktek pengoplosan emas di Bengkalis, Riau. Emas dioplos dengan bahan perak, tapi dijual dengan klaim emas karat tinggi. Ya seperti biasa aja deh. Kok paratik aja. Kami pun biasa beli emas juga. Polisi menggerebek sebuah toko perhiasan emas oplosan di Pasar Mandau, Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau. Dari hasil pengecekan kadar emas, ratusan emas perhiasan seperti gelang dan kalung ternyata sudah dioplos dengan bahan perak. Kasus emas oplosan ini terungkap setelah seorang pembeli mengeluh gelang emas yang dibelinya seharga 4 juta rupiah terlihat kusam dan lunak. Padahal pihak toko mengklaim emas yang dijual berkadar 22 karat. Tipu-tipu emas oplosan ini berlangsung sejak 2021 dan sudah ada 4 korban yang melapor ke kepolisian.
sebagai barang bukti. Saat penggerebekan, petugas meminta pemilik toko memperhatikan cara mengoplos emas. Nah, coba dibersihkan dulu. Polisi menyita sejumlah barang bukti, 1,8 kg emas oplosan, cairan kimia, alat sepuh, buku faktur penjualan, cap stempel, dan uang tunai. Sementara pemilik toko telah diamankan dan akan dijerat pidana 6 tahun penjara. Dari Bengkalis, Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Pemirsa, modus pura-pura tanya alamat, 2 pelaku curanmor gasak 2 motor di rumah kos dan halaman PAUD di Bekasi, Jawa Barat. Diduga para pelaku memanfaatkan situasi lingkungan yang sepi. Dari rekaman kamera CCTV yang terpasang di sebuah rumah kos di Kayu Ringin Jaya, Kota Bekasi, terlihat 2 orang pelaku melakukan aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di halaman rumah kos. Sebelum masuk ke dalam rumah kos, pelaku berpura-pura menanyakan alamat rumah. Setelah para penghuni rumah kos lengah dan hanya hitungan detik, pelaku langsung melakukan aksinya dengan menggasak sepeda motor milik penghuni kos. Usai melakukan aksi, para pelaku langsung kabur dengan membawa sepeda motor Matic hasil curian. Sementara itu, di tempat terpisah lainnya, 2 pelaku yang diduga merupakan pelaku yang sama terlihat bolak-balik di Jalan Mawar 6, Kalibaru, Medan Satria, Kota Bekasi. Kedua pengendara sepeda motor jenis Matic berwarna merah ini tampak begitu rapat dengan menggunakan helm dan menutup wajahnya dengan masker. Bahkan salah seorang dari pelaku sempat menanyakan alamat kepada warga sekitar dan sempat ditegur. Dalam hitungan detik, motor yang terparkir di depan sekolahan PAUD langsung digasak pelaku dan kedua pelaku kabur. Wilayah Bekasi Selatan dan Medan Satria merupakan 2 wilayah di Kota Bekasi yang cukup rawan aksi pencurian sepeda motor. Dengan maraknya aksi pencurian sepeda motor ini, warga diimbau agar selalu tetap waspada dan berharap para pelaku dapat segera ditangkap. Kasus pencurian sepeda motor kini dalam penanganan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar pelaku penyiraman air keras ditangkap polisi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebelumnya pelaku melakukan penyerangan menggunakan air keras terhadap pelajar SMK hingga korban menderita luka bakar di wajah. Sambil mengendap-endap, polisi menyergap seorang pelajar pelaku penyiraman air keras AR, 18 tahun di kawasan Koja, Jakarta Utara. Usai diamankan, pelaku digelandang ke Polsek Tanjung Priok untuk dilakukan pemeriksaan. Ia merupakan eksekutor penyiraman terhadap pelajar SMK lain di kawasan Jakarta Utara yang terekam CCTV. Sebelumnya, viral rekaman CCTV saat korban disiram air keras oleh sekelompok pelajar di Jalan Sungai Bambu Tanjung Priok. Akibatnya, korban yang merupakan pelajar SMK mengalami luka bakar di bagian wajah hingga leher. Korban harus dilarikan ke RSCM untuk mendapatkan perawatan. Selain pelaku, polisi juga menyita 2 motor yang digunakan saat aksi penyiraman. Hasil pemeriksaan, air keras yang digunakan untuk menyerang korban memang sengaja dipersiapkan karena para pelaku berencana melakukan tawuran dan mencari pelajar sebagai target serangan secara acak. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, program cek kesehatan gratis untuk siswa sekolah umum dan madrasah tingkat SD, SMP hingga SMA resmi dimulai hari ini. Program ini menyasar 53 juta siswa di seluruh Indonesia. Pemeriksaan kesehatan gratis digelar di SDN Cideng 02 Jakarta Pusat. Peluncuran dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti. Seluruh siswa kelas 1 hingga 6 akan menjalani 13 kategori pemeriksaan kesehatan, meliputi cek tekanan darah, cek mata, telinga, dan kesehatan gigi. Juga cek kebugaran badan hingga reproduksi. Pemeriksaan kesehatan siswa sekolah bertujuan agar masalah kesehatan anak dapat dideteksi sejak dini. Sementara itu, untuk tingkat SMP, Menteri Komdigi Mutia Hafidz didampingi Gubernur Banten Andra Soni pagi tadi melihat langsung cek kesehatan gratis di SMK Penabur Gading Serpong, Kabupaten Tangerang. Dari 13 jenis pemeriksaan, Mutia menyoroti tingginya masalah kesehatan mata pada anak akibat penggunaan ponsel yang berlebihan.
Para siswa diharapkan memiliki kesadaran pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Pemeriksaan kesehatan gratis juga digelar di SMA Negeri 6 Tangerang Selatan, Banten. Peluncuran cek kesehatan gratis dihadiri Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan Wali Kota Tangerang Selatan, Banten. Sebanyak 1.200 siswa SMA Negeri 6 Tangerang Selatan akan mengikuti cek kesehatan gratis secara bertahap selama 3 hari ke depan. Nantinya program cek kesehatan gratis ini akan menyasar 53 juta siswa di seluruh Indonesia. Ya, hari ini cek kesehatan gratis diluncurkan di 12 sekolah umum dan madrasah di seluruh wilayah. Lalu apa saja jenis pemeriksaan yang diperoleh oleh para siswa? Berikut adalah informasi yang akan disampaikan oleh rekan kami, Jessica Winoto. Ya baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu sekolah dasar yaitu CSDN Cideng 02 Jakarta Pusat, yang mana tadi pagi dibuka secara langsung atau diresmikan program cek kesehatan gratis di sekolah oleh Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah yaitu Abdul Muti. Dan saat ini pemirsa, saya sudah berada di salah satu ruangan yaitu ruangan yang 1, yang mana di sini ada proses pendaftaran. Saat ini saya ingin berbincang dengan petugas yang ada di sini. Ibu bernamanya siapa? Saya Bidan Dirin. Bu, ini sebenarnya ada cek kesehatannya ada apa aja sih untuk di ruangan 1 dan ruangan 2? Kalau untuk ruangan 1 ini untuk cek kesehatannya itu terutama ada tensimeter untuk tekanan darahnya, kemudian ada screening gigi biasanya untuk kesehatan mulutnya gitu. Kalau untuk di 2 screening telinga biasanya nanti akan dibisikin kata-kata. Kemudian ada screening mata juga, nanti akan dicek matanya juga anak-anak. Kemudian ada screening kesehatan jiwa, serta ada screening kesehatan reproduksi. Dan di sini juga kalau untuk kelas 4 sampai 6 itu ada ke screening kebugaran. Ya baik pemirsa, memang bahwa di ruangan pertama ini ada registrasi, lalu juga di belakang saya ini ada alat pengukur tinggi. Nah sementara di sebelahnya juga ada alat tensimeter, yang mana di sini bisa mengecek tekanan darah para siswa-siswi yang ada di SDN Cideng 02 Jakarta Pusat. Dan setelah itu, pemirsa dapat kami sampaikan juga bahwa setelah dari tensimeter ada juga pemeriksaan gigi, yang mana ini sebenarnya informasinya ada 46% atau banyak sekali siswa-siswi yang ada di sini bermasalah dengan gigi, kesehatan gigi dan mulutnya. Bahwa nantinya hasil cek kesehatan gratis di sekolah ini akan diberikan kartu hasil kesehatannya yang sudah dicek pada hari ini, dan bila mana nanti dibutuhkan penindaklanjutan di puskesmas dapat langsung memberikan kartu tersebut ke petugas puskesmas yang terdekat. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Koirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, pesawat latih terjatuh di kawasan Ciampea, Bogor, Jawa Barat hari Minggu kemarin. Pilot pesawat Marsma Fajar Adrianto yang merupakan penerbang terlatih TNI Angkatan Udara meninggal dunia. Korban diketahui sebagai pilot pesawat tempur F-16 sekaligus pernah bertugas sebagai Kadispen Angkatan Udara pada tahun 2023. Kemana tuh Kim? Tinyombong na ima. Ay, Allah Akbar. Detik-detik pesawat latih milik Federasi Aerosport Seluruh Indonesia atau FASI terjatuh terekam kamera warga. Pesawat miring sejak di udara kemudian terjatuh di area pemakaman umum di Kampung Astana, Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga yang melihat langsung mendekati pesawat dan mengevakuasi 2 penumpang di dalamnya. Di Brunei, terus emang kondisi kapal udah miring tuh bang. Udah miring-miring. Udah miring-miring, posisinya terbangnya juga udah rendah. Terus? Dengar-dengar tadi ada berita kapal jatuh di Astana, makanya saya langsung ke sini. Pesawat yang terjatuh adalah jenis pesawat latih sipil Microlight Fixed Wing Quicksilver GT500. Dalam kejadian ini, pilot pesawat Marsma TNI Fajar Adrianto meninggal dunia, sementara kopilot Roni mengalami luka berat. Marsma Fajar Adrianto dikenal dengan sosok berprestasi di TNI Angkatan Udara. Marsma Fajar merupakan penerbang handal dan merupakan pilot pesawat tempur F-16. Lulusan Akpol pada 1992 itu pernah menjabat sebagai Kadispen AU pada 2023, juga sebagai Danlanut Halim Perdana Kusuma.
Dari rumah sakit, jenazah Marsma TNI Fajar Adrianto dibawa di rumah duka Komplek TNI AU Pancoran, Jakarta Selatan. Keluarga, kerabat, dan rekan berdatangan ke rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir. Ucapan duka dikit Pak, ucapan duka Pak. Ya, almarhum orang baik, dekat dengan saya, dulu pernah kita sekolah bareng waktu Sesko TNI tahun 2014 sampai 15. Beliau tuh senyum terus, ada masalah senyum, selalu senyum. Jenazah almarhum Marsma TNI Fajar Adrianto akan dimakamkan di Probolinggo, Jawa Timur hari ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, meski tidak diguyur hujan, banjir kembali merendam kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur, dan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Banjir yang merendam permukiman hampir 1 meter ini merupakan kiriman dari Bogor yang semalam diguyur hujan deras. Air mulai merendam permukiman dini hari tadi hingga sedalam 50 cm hingga 1 meter di kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Banjir ini merupakan kiriman usai kawasan Bogor diguyur hujan deras tadi malam. Warga yang akan beraktivitas pun terganggu dan harus bersusah payah melewati banjir. Sedikitnya 3 RT terdampak banjir ini, namun sudah mengantisipasinya karena adanya peringatan dini. Warga mengaku banjir sudah terjadi beberapa kali dalam sebulan terakhir karena kawasan ini memang menjadi titik langganan banjir. Banjir juga merendam permukiman warga di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan saat warga tengah beristirahat. Warga segera memindahkan motornya saat air mulai masuk permukiman. Sementara ketinggian air ini mencapai setengah meter dan total ada 5 RT terdampak banjir. Sebelumnya warga juga sudah diberi kabar datangnya banjir menyusul naiknya ketinggian air di pintu air Katulampa, Bogor, Jawa Barat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang siswi kelas 5 SD tewas dan 1 orang guru terluka akibat tertimpa dahan pohon saat mengikuti acara jalan santai di Pendopo Agung, Bangkalan, Jawa Timur. Kedua korban tertimpa saat duduk menunggu hasil undian door prize. Kepanikan pecah setelah dahan pohon trembesi patah dan menimpa peserta jalan-jalan santai di halaman Pendopo Agung, Bangkalan, Jawa Timur. Akibat kejadian ini, 2 orang, Yasita Dewi, 11 tahun siswa SDN Demangan 1, dan Rani Aulia, guru pengajar, harus dievakuasi ke RSUD Syarifah Ambami Rato Ebuh. Mirisnya, korban dievakuasi memakai mobil pick-up karena panitia tidak menyiapkan mobil ambulans. Saksi mengaku kejadian berawal saat peserta JJS Hari Koperasi Nasional sedang istirahat di bawah pohon sambil menunggu proses door prize. Tiba-tiba dahan pohon patah dan menimpa peserta di bawahnya. Naas, korban Yasita Dewi akhirnya meninggal dunia akibat patah tulang leher meski sempat dirawat ke IGD rumah sakit. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka di kawasan Keraton. Usai dimandikan dan disolatkan, korban dikebumikan di pemakaman setempat. Sementara korban kedua, Rani Aulia, saat ini masih dalam perawatan di rumah sakit akibat luka dan memar pada beberapa bagian tubuhnya. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, atap ratusan rumah warga di 3 desa rusak disapu angin puting beliung di Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Jambi. Selain merusak atap, dinding rumah warga juga jebol dan lapak pedagang mengalami kerusakan. Wah, wih, yuk tengok Pak. Atap itu Pak. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, lindungilah. Ya Allah. Angin puting beliung melanda wilayah 3 desa di Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Jambi. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Atap rumah dan sejumlah benda lain berterbangan di udara akibat terjangan angin kencang. Ya Allah, ya Rabbi. Peristiwa ini terjadi saat hujan turun di wilayah Kayu Aro dan sekitarnya. Lokasi terparah terjadi di Desa Kersik Tuo, Batang Sangir, dan Desa Sagir. Ya Allah. Ya, Ratusan bangunan rumah rusak parah, bahkan lapak pedagang di pasar tradisional Kersik Tuo porak-poranda karena terjangan angin kencang. Belum ada laporan resmi terkait jumlah kerugian ataupun korban jiwa. Warga berharap ada bantuan cepat dari pemerintah, terutama untuk pemulihan pasca bencana ini.
Dari Kabupaten Kerinci Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi di pesawat Lion Air rute Jakarta-Medan saat seorang penumpang tiba-tiba berteriak ada bom. Polisi menyebut masih memeriksa pelaku secara intensif. Merasa petugas turun. Mau polisi, mau tentara, mau apa itu turun. Ada bom. Sebuah video viral di media sosial saat seorang penumpang mengamuk dan berteriak membawa bom. Diduga penumpang tersebut mengamuk karena delay penerbangan Lion Air dari Jakarta ke Medan. Pesawat Lion Air ini sedang melayani rute penerbangan Jakarta-Medan pada Sabtu 2 Agustus 2025. Panggil tentaramu semua. Ya. Kejadian ini pun membuat penumpang panik. Terdengar jelas penumpang tersebut mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan diduga menantang pihak maskapai. Ulah penumpang tersebut sontak memicu kepanikan di dalam pesawat. Banyak penumpang berteriak dan mendesak agar pelaku segera diamankan. Awak pesawat pun berusaha menenangkan penumpang dan mengimbau agar tetap tenang. Petugas akhirnya mengamankan pelaku dan menurunkan seluruh penumpang untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Ratusan penumpang akhirnya bisa diberangkatkan dengan pesawat pengganti setelah 3 jam menunggu. Sementara pelaku diamankan otoritas bandara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Pemirsa, 20 orang pengunjung yang akan membesuk terjebak lift di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. Lambannya evakuasi membuat pengunjung yang didominasi emak-emak dan lansia sesak nafas dan menangis ketakutan. Lift di RSUD Tarakan ini tiba-tiba macet hingga membuat 20 pengunjung terjebak di dalamnya di Gambir, Jakarta Pusat. Lift macet saat naik dari lantai 1 menuju lantai 5. Namun belum sampai di lantai yang dituju, tiba-tiba berhenti mendadak. Pengunjung yang didominasi emak-emak dan lansia ini pun tak bisa berbuat banyak dan hanya berharap menanti pertolongan dari luar. Mendapat laporan, damkar pun mengevakuasi dan membuka paksa pintu lift untuk mengeluarkan seluruh korban. Tangis haru kebahagiaan bercampur ketakutan langsung terpancar di wajah para pengunjung saat lift terbuka. Pengunjung yang sudah terjebak selama hampir 1,5 jam mengeluhkan mengalami sesak nafas dan menangis ketakutan. Dugaan sementara lift macet akibat overload lantaran alarm indikator kapasitas tak berbunyi. Namun saat ini petugas masih mendalami penyebab pasti insiden ini dengan meminta keterangan dari operator lift. Dari Jakarta, Rani Sanjaya iNews melaporkan. Pemirsa, rombongan komunitas motor gede Harley Davidson terekam kamera terobos jalur busway. Aksi para pemotor tersebut terekam kamera dashboard mobil yang melintas. Dari rekaman kamera dashboard mobil yang melintas, rombongan moge terobos jalur busway di sepanjang Jalan Panjang, Jakarta Barat. Dalam video yang beredar, beberapa unit moge melaju di jalur busway yang sebenarnya hanya diperuntukkan bagi armada Transjakarta. Peristiwa ini diduga terjadi akhir pekan kemarin. Aksi para pemotor menuai sorotan netizen karena dianggap melanggar aturan lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan lain. Yang punya jalan, busway bos. Sementara itu di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, seorang pemotor sengaja menerobos jalur cepat hanya untuk konten medsos. Dalam narasinya, pengemudi dengan bangga melintas jalur yang seharusnya tidak dilalui kendaraan roda 2 tanpa dihentikan oleh petugas kepolisian. Aksi pelaku ini ternyata sudah dilakukan beberapa kali. Usai viral, polisi akan menindak tegas pelaku karena melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Undang-Undang Pidana, terutama pasal 310 dan 311 KUHP. Polisi mengimbau semua pengendara baik roda 2 maupun roda 4 untuk mematuhi aturan berlalu lintas dan santun selama berkendara. Pemirsa, satu unit minibus yang tengah diperbaiki tiba-tiba melaju sendiri hingga menabrak warga di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Akibat insiden itu, korban menderita patah tulang. Inilah detik-detik sebuah minibus alami kecelakaan di pemukiman warga di Jalan Utama Sakti, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Minibus dalam keadaan pintu dan kap mesin terbuka melaju tak terkendali hingga menabrak seorang warga yang duduk di warung. Warga sekitar kemudian berupaya mengevakuasi korban yang terjepit kendaraan. Akibat kejadian ini, korban alami patah tulang pinggul dan kaki.
Mobil juga menabrak warung dan pintu pagar rumah hingga ringsek. Insiden berawal saat pengemudi sedang memperbaiki mobilnya yang mogok. Namun saat sedang dinyalakan, mobil langsung tancap gas dan tak dapat dikendalikan. Korban kini mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, para pelaku aksi balap liar yang sangat meresahkan warga ditangkap polisi di wilayah Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Warga mengaku sangat terganggu dengan suara knalpot yang sangat keras. Tim Patroli Perintis Jakarta Timur mengamankan sejumlah remaja yang melakukan aksi balap liar di kawasan Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Selain mengamankan 9 remaja pelaku balap liar, polisi juga melakukan penggeledahan terhadap kendaraan roda 2 pelaku balap liar. Sejumlah warga sekitar mengaku resah dengan seringnya aksi balap liar yang digelar para remaja. Selain terganggu dengan suara bising kendaraan, tak sedikit terjadi kecelakaan akibat aksi ini. Polisi melakukan penangkapan setelah mendapat laporan warga. Seluruh pelaku aksi balap liar dan kendaraan dibawa ke Polsek Durensawit untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 orang dalam satu keluarga tewas terjebak kebakaran ruko di Pekanbaru, Riau. Sementara di Jakarta, api melalap rumah 2 lantai di kawasan padat Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ternyata ada terali di dalamnya, guys. Kebakaran hebat melanda sebuah toko elektronik dan komputer di Jalan Tuanku Tambusai, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru pada Minggu pagi. Kobaran api dan asap hitam pertama kali muncul di lantai 2 ruko. Banyaknya material elektronik yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan toko berlantai 2. Pada saat terjadi kebakaran, 4 orang penghuni ruko tidak bisa terselamatkan karena api sudah terlihat membesar dan ruko dalam kondisi terkunci. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, api pertama kali terlihat di lantai 2 toko. Sebanyak 5 mobil damkar dari Kota Pekanbaru dikerahkan ke lokasi memadamkan api. Kebakaran baru bisa dipadamkan sekitar pukul 8 pagi. Keempat korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru untuk dilakukan otopsi. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar hingga merambat ke bangunan rumah 2 lantai di Gang Cendana, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Warga sempat berupaya memadamkan api secara manual agar api tidak semakin meluas. Tak lama petugas damkar juga datang dan melokalisir api agar tidak membesar dan membahayakan. Lokasi yang berada di gang sempit menyulitkan petugas pemadam kebakaran melakukan upaya pemadaman. Meski sempat kesulitan, namun api bisa dijinakan dengan menurunkan 15 unit mobil damkar. Api pertama kali muncul dari atap rumah dan hanya dalam waktu singkat api cepat membesar dan melumat habis seluruh bangunan beserta isinya. Diduga kebakaran disebabkan hubungan arus pendek listrik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan demi menyuarakan kemerdekaan Palestina. Guyuran hujan tidak menyurutkan semangat mereka mengutuk kekejaman Israel di Gaza. Lebih dari 300.000 orang menggelar aksi Long March melintasi jembatan Sydney Harbour Minggu siang. Mereka menyerukan percepatan pengiriman bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza yang saat ini diblokade Israel. Para aktivis juga mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Demonstran juga membawa berbagai macam atribut pro-Palestina dan menabuh panci-panci yang menjadi simbol desakan mengakhiri kelaparan akut di Gaza. Kelaparan akut di Gaza tidak hanya diderita oleh warga sipil. Hamas merilis video kondisi sandera Israel yang juga menderita kelaparan dan meminta perang di Gaza segera diakhiri. Selama 1 tahun 9 bulan, Rombar Slavki, tentara pendudukan Israel ini menjadi sandera Hamas di Gaza. Namun setelah blokade Israel di Gaza, Rom juga ikut menderita kelaparan akut.
Untuk memperlihatkan kondisi Gaza terkini yang menderita kelaparan, Hamas mengizinkan Rom menonton televisi. Rom mengaku sangat lapar hingga fisiknya menjadi lemah. Rom juga mengaku tak mampu berdiri dan hanya bisa berbaring. התעללות בחפים מפשע. אסור לכם לעשות את זה. אסור לכם לעשות את זה. אני מתחנן אליכם, תכניסו לי אוכל לפני שאני מת. Selain itu, Hamas juga merilis video seorang warga Israel yang masih jadi sandera dengan kondisi kurus kering, seperti layaknya warga Gaza lain yang menderita kelaparan akut. Namun Hamas tidak menyebutkan identitasnya. Hamas hanya memberi pesan kelaparan, sulitnya makanan dan air di Gaza. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.